Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taratu fikum amrayni ma in tamasyaktum bihima lang tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih, yang artinya kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga kita tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Yang pertama, kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat itu Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi pokok dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isi pokok kitab Taurat. 1. Tiada Tuhan selain Allah. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, suci hari Sabat. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu. 10. Jangan menginginkan milik orang lain. Adapun isi pokok dari kitab Injil, yaitu perintah Allah untuk mengesahkan dan tidak mensekutukannya. Isi pokok dari kitab Zabur, 1. Nasihat-nasihat, 2. Hikmah, 3. Pujian, 4. Sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi pokok dari Al-Quran, yang pertama itu akidah, kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah, 5 qisas, 6 semangat pengembang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada intisari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi di sini ada dalil naglinya bahwasannya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kita sebagai seorang muslim itu hendaklah Al-Quran itu memang menjadi sumber petunjuk pedoman hidup kita, dan dalam hati kita tidak boleh ada keraguan karena dalilnya sudah jelas pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Adapun keistimewaan Al-Quran, pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Yang kedua, sebagai informasi bagi setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan cara masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya.
Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Jadi membaca, mempelajari isinya, mendengarkan orang membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah. Apabila membaca itu satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau satu ayat itu terdiri dari 20 huruf, jadi kalkulasikan saja berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Selanjutnya ada nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama itu Al-Huda. Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua ada Al-Furqan. Artinya Al-Quran sebagai pembeda baik dan buruk. Selanjutnya nama lain selanjutnya Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar obat. Nah, yang keempat ada Az-Zikri, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang kelima itu Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Ini ada dokumentasi tentang Al-Quran ya. Nah, di sini ada gambar Al-Quran pada masanya Rasulullah. Jadi pada zamannya Rasulullah itu sebenarnya Al-Quran itu ditulis di pelepah-pelepah kurma. Nah, ini hurufnya pun masih Arabnya Arab gundul. Nah, di gambar yang satunya itu ada nama-nama nabi yang menerima kitab dari Allah. Dan Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Daud menerima kitab Zabur, Nabi Isa menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran. Nah, di sini ada gambar perkembangan Al-Quran dari masa ke masa. Jadi Al-Quran pada zaman sahabatnya Rasulullah yang telah dibukukan namun belum ada harokatnya. Kemudian dikembangkan menjadi Al-Quran yang ada harokatnya. Nah, di sebelah sini ada Al-Quran, bentuk-bentuk Al-Quran, versi bentuk bukunya, namun isinya tetap. Karena Al-Quran itu dijamin kemurniannya sampai akhir zaman. Nah, di sini ada bentuk Al-Quran minimalis, ya, mini, Al-Quran mini yang efisien dibawa kemana-mana. Nah, di era digital ini dikembangkan lagi bentuknya. Bentuk Al-Quran itu dengan ada Al-Quran pena. Jadi dengan kecanggihan teknologi diharapkan setiap umat muslim itu diberi kemudahan dalam mempelajari isi Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran pena, kita bisa memahami cara-cara membaca. Kalau di zaman Rasulullah itu belum ada harokat, nah kemudian dikembangkan agar ada harokat supaya dipermudah. Nah, di era digital itu dipermudah lagi dengan adanya Al-Quran pena. Nah, dengan pena itu cukupkah kita menaruh pena pada ayat Al-Quran, maka dia akan mengeluarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang ingin kita pelajari. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.